Halo, selamat pagi. Hari ini kita bertemu dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan saya, Ibu S. Ginting. Jadi selama 1 tahun ke depan, Ibu lah yang akan mengampu pelajaran Bahasa Indonesia di kelas kalian. Jadi, mari kita bekerja sama. Kalau ada pertanyaan, bisa kita diskusikan melalui grup WA ataupun dari grup Google Classroom. Jadi hari ini kita akan memulai pertemuan kita. Perhatikan dengan baik. Materi kita yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini sangat penting karena ketika kamu hendak menuju ke sebuah perusahaan untuk bekerja ataupun kantor atau instansi tertentu, maka sebelum masuk ke dalam kantor atau sebelum bekerja di tempat itu, kamu harus mengajukan surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita masuk kepada materi kita, Ibu akan sampaikan kompetensi dasar dan IPK yang harus kamu capai, yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Adapun indikator pencapaian kompetensi 311, mengidentifikasi isi surat lamaran pekerjaan. Pada 312, menentukan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kompetensi dasar dan IPK dari KI 4 yaitu keterampilan, menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulis. Indikator pencapaian kompetensi 411, menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. 412, mempresentasikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan pertama hari ini yaitu peserta didik dapat menentukan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan dengan rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap bersahabat, komunikatif selama proses pembelajaran. Jadi dari pembelajaran ini kamu diharapkan mampu menentukan isi dan sistematika surat lamaran tersebut. Berikut adalah konsep dasar surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Atau dapat kita katakan, surat lamaran pekerjaan adalah permohonan dari orang yang mengajukan pekerjaan kepada seseorang yang memiliki wewenang memberikan pekerjaan. Melalui surat lamaran, pelamar menyampaikan permohonan untuk diterima sebagai pegawai. Struktur teks surat lamaran pekerjaan. Bagian surat diawali dengan pernyataan umum. Pernyataan umum ini disebut juga dengan tesis. Pernyataan umum ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Atau dapat dikatakan tesis ini merupakan bagian pengantar pada surat lamaran pekerjaan. Untuk menguatkan pernyataan umum atau tesis, penulis lamaran harus memberikan argumentasi dan penegasan ulang. Jadi dapat dikatakan surat lamaran pekerjaan ini memiliki 2 bagian. Yang pertama tesis, yang kedua argumentasi. Perhatikan surat berikut. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Yasidu Hudaili, tempat tanggal lahir Lahewa 17 Agustus 1989, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pendidikan atau jurusan S1 akuntansi, alamat Jalan Sukoto, nomor 25 Nias Utara, nomor telepon ada. Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak Ibu agar kiranya dapat diterima menjadi pegawai di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin dengan jabatan sebagai staf keuangan. Maka bagian ini semua ini disebut dengan tesis. Mengapa ini tesis? Karena ini adalah bagian dari pengantar, yaitu biodata dan tujuannya. Nah, sekarang kita lihat bagian yang kedua. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu, bersama ini saya lampirkan. 1. Fotokopi ijazah terakhir beserta transkripnya yang telah dilegalisasi masing-masing 1 lembar. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu pencari kerja atau AK1 yang dilegalisasi sebanyak 1 lembar, 4 surat keterangan sehat, 5 surat keterangan kelakuan baik. Demikian permohonan ini saya sampaikan, besar harapan saya kiranya Bapak Ibu dapat mempertimbangkannya. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Ya, itu ada sedikit
kesalahan pengetikannya. Nah, ini termasuk ke dalam bagian argumentasi. Kenapa bagian argumentasi? Argumen itu tujuannya adalah meyakinkan atau menguatkan pendapat. Bagaimana si pemberi pekerja dapat yakin kepada orang yang melamar pekerjaan, yaitu dengan melihat spesifikasinya. Spesifikasinya apa? Yaitu yang pertama dia memiliki ijazah. Lalu ada surat keterangan. Jadi hal itu dapat meyakinkan si pemberi kerja. Nah, sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Isi surat meliputi bagian-bagian yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan dan hal-hal yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan. Sistematika adalah klasifikasi atau penggolongan atas isi atau bagian-bagian yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan. Jadi dapat dikatakan sistematika itu adalah poin-poin penting yang terdapat di dalam surat lamaran kerja. Berikut adalah hal-hal penting yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan. Tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan hal. Jadi untuk tempat dan tanggal pembuatan surat, nanti tempatnya adalah tempat si pelamar menuliskan surat dan tanggal si pelamar menuliskan surat. Lalu lampiran atau hal, karena materi kita mengenai surat lamaran pekerjaan, maka hal akan dituliskan dengan lamaran pekerjaan. Lampiran yaitu jumlah berkas yang dilampirkan, misalnya KTP, ijazah, surat kesehatan. Nah, itu sudah 3 lampiran. Bisa lebih, bisa kurang, itu tergantung kepada si pelamar pekerjaan. Lalu alamat surat. Alamat surat yang dimaksud di sini adalah alamat tujuan atau kepada siapa surat tersebut ditujukan. Lalu selanjutnya salam pembuka. Lalu alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup, tanda tangan dan nama terang. Selanjutnya, untuk bagian menyimpulkan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, ini akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Jadi pada hari ini kita akan fokus kepada isi ataupun struktur dari surat lamaran pekerjaan. Tugas. Nah, berdasarkan yang Ibu jelaskan secara singkat tadi, Ibu akan menguji atau ingin mengetahui bagaimana pemahamanmu mengenai surat lamaran pekerjaan. Lihatlah contoh surat lamaran pada buku elektronik yang sebelumnya sudah Ibu suruh download, atau buku paket kita pada halaman 3. Di situ ada surat lamaran pekerjaan. Lalu tuliskan kembali surat tersebut pada kertas double folio dan tunjukkan bagian atau strukturnya. Bagian atau strukturnya yang saya maksud di sini, tandai yang manakah yang termasuk ke dalam bagian tesis dan yang manakah yang termasuk ke dalam bagian argumentasi. Nah, lalu analisislah kelengkapan format surat tersebut. Yang saya minta di sini adalah yang manakah tempat, tanggal, lalu hal, lampiran, alamat tujuan, salam pembuka, alinea pembuka. Kamu periksa semua itu atau kamu analisis sudah lengkap atau tidak. Jika belum lengkap, sampaikan apa yang belum lengkap. Nah, apabila sudah sesuai, maka katakan sudah sesuai. Foto tugas tersebut lalu upload di Google Classroom. Jika ada pertanyaan, boleh kamu tanyakan melalui grup. Selamat mengerjakan, salam sehat, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.